Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sholat ini termasuk wilayah ibadah fikih, ya, seperti zakat, haji, sholat, wudhu, toharoh, dan lain-lain, ya, termasuk fikih atau fikih ibadah istilahnya, ya. Jadi kenapa disebut fikih? Fikih itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah pemahaman. Ya, fikih itu afham kan? Naam, ana afham. Itu saya paham. La ana la afham. Tidak, aku tidak paham. Satu wajan, satu timbangan, satu kata dengan fikih. Fa, qaf, ha. Fiqih. Ya. Oleh karena itu, ibadah sholat itu termasuk ibadah yang bersifat istilahnya kalau bahasa fikihnya adalah terdapat di situ khilafiyah. Khilafiyah itu apa? Khilafiyah itu perbedaan. Kalau istilah bahasa nasionalnya disebut varian. Varian itu dari variasi. Artinya apa? Artinya macam, banyak macamnya gitu ya. Kayak minuman ada varian. Ada rasa apel, rasa mangga, rasa nanas, rasa pisang, itu disebut varian. Nah, sholat juga termasuk wilayah varian. Macam-macam. Ada yang sebelum sholat baca mentalafut usoli fardhu subhi, rakaat ini mustaqbilal berarti ada lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ya. Kemudian bacaan doa iftitah ada variasi. Ada subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Allahumma ba'id baini, ada Allahumma ba'id baini wa baina, dan seterusnya. Ada wajhatu wajhali ladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma ta'al malikul la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu fi nafsika wa taraktu bi dzanbi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta labbaika wa sadaik wal khairu fi yadik wa syarru laysa lik tabarak ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Pasti mau apal 50.000 tah bisa apal hadiah anak Pak Agus. Naon cenah tadi geus ngomong teh dengengkeun. Ya, jadi ada 3 doa juga. Doa iftitah aja. Terus doa sujud dan ruku ada berapa varian? Ada subhana rabbiyal azim 3 kali. Ada lagi yang pakai wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ada pakai wa bihamdihi lagi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana. Robik tulis antara 2 sujud, Robik pilih warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada lagi Allahumma gfirli warhamni warfa'ni wa'afini wa'fu'ani. Macam-macam. At-tahiyatu lillahi wa salatu wa thayyibah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Dan tak ke sana. Ada lagi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Macam-macam kan? Gitu. Terus kaifiatnya ada yang takbirnya Allahu Akbar di sini. Ya, ada takbirnya Allahu Akbar. Ada takbirnya Allahu Akbar. Macam ada yang Allahu Akbar tengah angkat tangan. Ya. Ada yang sujudnya tidak angkat tangan. Rukunya langsung gitu. Macam-macam pokoknya. Sebut variannya ikhtilaf, beda-beda.
Batuk dulu. Ya. Jadi begini ya, anak. Ya. Nih, karena macam-macam, ya timbul pertanyaan. Kira-kira yang benar yang mana? Kan gitu ya. Kenapa? Karena sholat itu kunci diterimanya seluruh amal kebaikan kita. Oke? Seandainya sholat itu salah, ya bukan main itu. Seluruh amal yang lain, zakat, saum, haji, tidak diterima. Rugi, menyesal. Bisa diperbaiki nggak? Nggak bisa kalau udah mati mah. Awalu ma yuhasabu bihi abdun yaumal kiamat as-salat. Hamba Allah yang pertama kali ditanya nanti di akhirat adalah salat. Apabila salatnya beres, beres seluruh amalnya. Apabila salatnya gagal, seluruh amal tidak diterima. Itu masalah besar kan? Problem yang besar bagi kita, tidak diterima ibadah sholat dan yang lain. Kemana kita kalau bukan ke neraka? Capek gawe teka pake, tapi menang paneke, dicepret ku nyare, tipu kan? Iya mah kusene. Terus Pak Agus yang benar yang mana? Jawab Pak Agus, Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Oke? Apakah yang baca usoli atau yang tidak yang benar? Apakah yang pakai wabihamdihi di sujud dan ruku atau yang tidak? Mana yang benar? Allahu a'lam. Allah yang tahu. Betul. Terus gimana? Nah, ini ada pesan Nabi. Pesan Nabi. Oke? Dengarkan baik-baik. Dalam hadis, Nabi berpesan tentang sholat. Begini kata Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ulangi, kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Artinya, shollu itu jamak dan itu fi'il amr, perintah. Shollu, sholatlah kalian semua, kata Rasul. Kama, sebagaimana ra'aitumu, kalian semua melihat nih kepadaku, usolli, aku sedang sholat. Jadi kata Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sedang sholat. Artinya apa? Artinya harus mencontoh kepada praktek atau kaifiat sholatnya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat, terus kita gimana? Kita kan nggak bisa melihat Rasulullah sedang sholat. Kan Rasulnya 14 abad yang lalu udah wafat. Kita baru lahir. Jangan salah. Maknanya kamaro ayatumuni usolli, sholatlah sebagaimana kamu lihat aku sholat. Rasulullah meninggalkan jejak-jejak petualangan. Meninggalkan jejak-jejak sholat. Ditinggalkan kepada para sahabat kepada para tabi'in, para imam, para ulama, terus sampai kita. Jadi Rasulullah tuh kan Pak Gus sudah menjelaskan sunnah Rasul ada 3, ya. Qauliyah, fi'liyah, takririyah. Qauliyah itu ucapan Nabi. Tapi kalau sholat Rasulullah tidak banyak mengucapkan, tapi Rasulullah memberikan tadi itu tina naonnya. Nah, praktek Nabi. Nabi teh meninggalkan jejaknya ucapan, perbuatan, dan membenarkan perilaku para sahabat. Nabi sholat, kata Nabi, sholat itu iftatahu bitakbir, wa tahtimu bitaslim. Sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi, bagaimana cara melihat Nabi sholat? Lihat hadis. Jadi tantangannya lebih besar, lebih berat. Bagaimana
Hadis itu kan macam-macam. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Apa sahih? Sahih itu sehat, mutawatir. Dari Rasul sampai sekarang ucapan Rasul itu benar, dijamin secara ilmu hadis. Ada juga yang dhaif. Ya. Nah, Pak Agus di sini mengajarkan by data atau berdasarkan dalil yang sahih. Pak Agus tidak akan menyalahkan orang yang beda dengan Pak Agus sih. Haknya kan? Mau usoli kek, mau wabihamdi, nggak ada urusan dia aja. Cuman menurut penelitian Pak Agus, yang benar, yang sesuai dengan Rasul ini. Dan jadi Pak Agus mengajarkan kepada kalian, ingin kalian itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Pak Agus, karena Pak Agus berdasarkan sunnah Rasul. Sedangkan kamu banyak yang tidak benar cara-caranya. Kenapa? Satu, mungkin lupa karena diajarkannya di kelas 2, kelas 3. Sekarang kelas 6, 3 tahun yang lalu keburu lupa. Kedua, yang paling krusial adalah karena kamu bukan santri Madrasah Al-Amin saja. Tapi kamu teh seorang tolib, seorang siswa di sekolah dasar atau sekolah SMP. Ada yang kelas 6, kelas 7 dan di SD itu ada pelajaran agama. Di pelajaran agama ada pelajaran sholat. Ustadznya yang ngajarin di SD dengan Pak Agus beda. Itu yang krusial. Coba Pak Agus mau nanya, siapa di sini yang ngaji di madrasah sejak TK? 1, 2, 3, 4, 5. KB di TK. Naik ke TKB, betul? Naik kelas 1, naik kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, betul? Tapi kenapa? Kan diajarkan sama Bu Ani, sama Bu Ida dulu. Sok, doa iftitah yang diajarin 2. Ada subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu di ibtidaiyah oleh Pak Jena, oleh Pak Jena diajarkan kan Allahumma ba'id baini wa baina dan lain-lain. Pertanyaannya, ketika kamu ya dites ibadah sholat kayak si Dipa, kayak si Jingga, kayak si Fatimah, ayo sepaut teh berdiri baca doa itu. Allah Akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallah wa wasila ini wajah tu wajah. Nah, sebentar. Nah, gitu doa itu teh. Pernah enggak di Madrasah Al-Amin diajarin doa itu? Terus dari mana? SD. Nah, mungkin dari SD. Mungkin dari masjid-masjid lain yang suka ngaji di masjid lain. Diajarin sama orang tua bisa, yang kebetulan orang tuanya suka baca usoli, dan lain. Jadi, pelajaran di Madrasah Al-Amin hilang, lenyap. Betul? Dirubah oleh pelajaran lain. Pak Agus ingin, bukan Pak Agus, Madrasah Al-Amin ingin mengajarkan sholat itu yang sebenar-benarnya, yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kuncinya. Kan sudah diajarin. As-sholatu imaduddin paman aqamaha faqad aqamadin wa man taraka faqad hadamadin. Sholat itu tiang agama, barang siapa yang mendirikan sholat, dia mendirikan agama di dalam dirinya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, merubuhkan agama di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang tidak sholat kan kafir. Man taraka sholata faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir yang sekafir-kafirnya. Ngeri kan? Jadi anak-anak, kumaha carana? Karena kalau Pak Agus ngajarin dari awal lagi, dari nol lagi, insya Allah masih ada waktu kita di semester 2 ya, kita intensifkan, fokuskan pelajaran sholat lagi. Setuju?
Jadi anak-anak, sholat itu diawali dengan takbir, bukan dengan usolli. Langsung menghadap kiblat, Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Biasanya Pak Agus nih, suka mengamalkan subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala judaka wa la ilaha ghairuka itu di sholat-sholat sunat. Kalau Allahumma bayyid baini wa baina khotoyaya di sholat fardu. Kalau yang panjang, yang tadi yang panjang teh ya, wajah lilladzi fatara samawati dan seterusnya, yang Pak Agus menjamin 50.000 kalau kamu hafal, ya, daun hafal. Nah, mati. Ya. Nah, itu jadi Pak Agus konsentrasi. Bu Yardi. Jadi tidak usah mengucapkan nawaitu usolli, tidak usah. Kenapa? Coba jawabnya kenapa? Ada yang bisa jawabnya? Kenapa tidak usah pakai usolli, kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Si eta kakarek apa-apa tadi. Kenapa kita tidak usah baca usolli fardu? Kenapa tidak usah? Berarti tengah dangukeun, kurang fokus. Jadi kamu tidak bisa menjawab. Kenapa tidak usah pakai usolli, langsung takbir aja? Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Itu mah hanya tambahan-tambahan dari sebahagian pendapat ulama. Duduk yang rapi, yang benar tuh dengerin. Ya, keburu Isya. Ya. Terus kita Pak Agus minta yang pendek aja. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha illa ghairuk di dalam praktek tes praktek. Tapi kalau sehari-hari terserah kamu Allahumma bayyid baini ya. Tapi pesan Pak Agus jangan Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira. Langsung aja Allahu akbar. Wajjahtu wajhi alilladzi, dari wajahtu. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya. Aku ini cenderung kepada Islam ya Allah. Sesungguhnya salatku, segala pengorbananku lillahi rabbil alamin, karena Allah. Ya, itu. Jadi tidak Allahu kabiro, tidak. Terus dalam doa sujud, ruku, Allahu akbar, tidak ada subhana rabbil azim wa bihamdihi. Untuk di kita mah subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Kenapa nggak usah pakai wa bihamdihi? Kenapa? Karena Rasul tidak mencontohkan, tidak ada hadis yang sahih. Kalau hadis sahih harus diamalkan. Tapi menurut para ahli hadis, hadisnya tidak sahih. Jadi jangan diamalkan. Bisi nanti sholatnya tidak diterima. Terus, subhana rabbiyal a'la juga sama, tidak pakai wabihi. Tapi cenah aku mau doa yang ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu sekali. Di ruku, di sujud sama itu. Terus, dong dikitu-kitu wae. Robbik pilih Robbik pilih warhamni wajibuni wadini warzuqni. Ada 5 permintaan di dalam duduk antara sujud teh. Tidak ada warfa'ani wa'afini wa'afu'ani, tidak ada. Yang hadis sahih mah Allah ada bagus makan Allahumma pilih warhamni wajibuni wahdini warzuqni. Allahumma pilih ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku, wajiburni, cukupkanlah aku, wahdini, berilah aku petunjuk, ya. Warzukni, limpahi aku rezeki. Itu 5 permintaan. Terus at-tahiyatu lillah, ya. Wassalawatu wa thayyibah assalamu alaika dulu, ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ya. Attahiyatulillah, segala kehormatan itu bagi Allah. Wassalawatu wa thayyibah, dan salawat dan kebaikan ya. Assalamu alayka ayuhan nabi, itu teh kita teh seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Nabi. Assalamu alayka ayuhan nabi, semoga salawat bagimu hai Nabi. Seolah-olah sedang ada di depan kita. Ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabi, terus warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmatnya dan keberkahan. Allahumma sholli assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, selamatkanlah hamba dan orang-orang yang soleh. Terus salawat, baca salawat. Baca salawat itu begini bunyinya, dengerin baik-baik. Allahumma sholli ala Muhammad, jadi tidak pakai Sayyidina. Kenapa tidak pakai Sayyidina? Karena tidak dicontohkan Nabi. Kata Nabi dalam hadis begini, dalam Al-Quran begini, Inna Allah wa malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat itu sholawat kepada Nabi. Maka hai orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Kata, tuh itu didengekeun. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berbaca sholawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sholawatlah kepada Nabi. Kata siapa? Allah. Firman Allah dalam Al-Quran. Terus para sahabat nanya kepada Rasul, Rasul, kata Allah kita itu harus sholawat kepadamu. Kaifa nusolli alaiya ya Rasulullah, ajarkan kepadaku bagaimana cara baca sholawatnya Nabi. Nabi menjawab, kul, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dulu para sahabat maca, ada nggak kalimat Sayyidina? Nggak ada. Kenapa tuh beti tambahan? Itu teh karena menurut pendapat ulama-ulama, sebagian ulama yang lain. Kenapa? Apa artinya Sayyidina? Sayyidina itu Sayyid, Tuan. Agama mah nggak boleh pakai perasaan, nggak boleh ditambah-tambah. Nabi ngajarinnya gitu-gitu, bisi salatnya diterima. Jadi mending oge sesuai dengan contoh Nabi. Terus baca isti'adzah. Bagaimana bunyinya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum ke kanan, ke kiri. Nah, wa tahtimu bitaslim. Akhiri salat dengan salam ke kanan ke kiri. Selesai. Itu yang mau Pak Ustaz. Tinggal we kaifiatnya, caranya takbir yang benar itu. Ini ke depan, ya, ke depan. Rada dibuka ininya rada dibuka. Allahu Akbar. Jadi bukan begini, bukan. Jangan melampaui bahu, ya. Nah ini di sini. Nanti kalau mau ruku, angkat lagi tangan. Seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nanti kalau itidal, angkat lagi. Ya. Nah, tapi kalau mau sujud, tidak. Mau sujud, Rabbana wa lakal hamdu, Allah. Henteu teu ngangkat tangan. Ya. Gitu. Insya Allah kita sudah ikhtiar menyesuaikan diri dengan cara-cara sholat Rasulullah. Jadi kamu bisa, bagus gimana? Ada yang ngomong gini, bagus gimana tuh? Dan saya mah memang kayak gitu sholat. Cuman di SD diajarin, di Garuda sama guru agama saya,
pas di tes sholat tehnya ke depan seorang teh harus pakai usoli. Udah aja ngomong kamu nggak apa-apa, Pak Ustadz maaf, saya mah diajar di madrasah nggak diajarin usoli, mau ngamuk gitu ge. Nya teu nanaon teu ge, paling da itu mah memang tambahan-tambahan tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu, berarti kamu sudah punya kepribadian, punya identitas diri. Kalau begitu tidak ikut. Tapi kalau mau menentang Pak Agus boleh. Menentang Pak Agus enggak, saya mau pokok usoli aja, pokok Sayyidina. Kenapa alasannya? Pokoknya mau gitu. Nggak bisa gitu kan, harus by data, harus berdasarkan dalil. Kacau. Jadi kalau mau membantah boleh, tapi harus berdasarkan dalil, punya dalil. Gitu ya. Karena ada tanggung jawab juga Pak Agus di akhirat nanti. Kalau kamu sholat udah kecuali kalau tidak misalnya begini, bayalah kumaha maneh we rek salah rek bener urusan kumaha maneh we. Nah, engke teh kamu teh bakal ngadakwa ka Pak Agus di akhirat teh. Pak Agus baheula waktu aku diajar kenapa Pak Ustaz enggak ngebenerin cara-cara sholat aku, jadi aku gak diterima sama Allah. Maaf anak-anak, Pak Agus teh bingung mau ngajarin. Tuh, jadi Pak Agus disalahin sama kamu, disalahin sama Allah. Kamu teh ngajar teh bener atuh cenah diantepkeun we baru dak salah we salat tuh, carekan deui ku Allah. Ku kamu dicarekan deui. Tapi kalau Pak Agus sudah ngajarin, sian nyalahkeun Pak Agus. Kan udah dikasih tahu cak Pak Agus kudu berdasarkan dalil. Yang bener teh yang ini. Kenapa kamu menentang Pak Agus? Jadi jangan disalahin Pak Agus. Oh iya Pak Agus, ya maaf Pak Agus, memang aku bandel Pak Agus, menentang Pak Agus. Ya udah aku mah terima we masuk neraka. Bisa gitu. Moal tetapnya curi dan tidak pernah habis nangisnya. Menyesal. Kalau bahasa Sunda, kaduhung sagede gunung. Ya. Kaduhung tanpa tungtung. Hanyakal teu kawadahan. Siapa yang tahu artinya? Kaduhung tanpa tungtung hanyakal teu kawadahan. Menyesal yang tak pernah berkesudahan. Jadi kaduhung tanpa tungtung begini. Tanpa tungtung itu tidak ada ujung. Terus we kaduhung. Nggak selesai-selesai kaduhung. Menyesal terus. Nggak pernah berhenti menyesalnya. Hanyakal teu kawadahan. Hanyakal itu menyesal. Saking banyaknya tidak bisa dimasukin kepada sebuah wadah tempat. Teu kawadahan itu disebutnya teh. Geus wadah loba teh masih loba kene kasaha. Ya. Tes Pak. Tes naon? Kewe heula. Ayeuna mah waktu nabis masikin. Jadi kan ujian soal udah beres, tinggal Pak Agus mengkalkulasikan ya, mengklarifikasi nilai-nilai kamu. Nanti kamu Pak Agus membuat rumus-rumus. Misalnya ya si Ahsan misalnya nilainya teh genep 7, 8. Nanti dikompromikan dengan kelakuanna. Di sana baik tambahan bagian. Iya, bawang carikeun wae tapi nilainya salamat jadi genep kayak bisa gitu. Jadi diformulasikan ke Pak Agus. Jadi udah selesai, tinggal nanti dibagi rapot. Ya. Jadi untuk hari-hari menjelang dibagi rapot, kita evaluasi aja ya. Evaluasi sholat, evaluasi akhlak, evaluasi yang lain-lain. Setuju? Sekaligus kita menggalang donasi buat bencana alam kalau mau. Karena begini anak-anak, kalau kamu misalnya ada perasaan kasihan ngeri kepada yang korban yang 600 orang yang meninggal dunia sampai yang dirilis sampai hari ini 600 orang lebih yang mati, yang meninggal dunia, insya Allah mudah-mudahan syahid ya. Yang meninggal dunia mah udah lah insya Allah kalau syahid dia masuk surga. Ini yang masih hidup, ini yang perlu dibantu yang masih hidup, betul tidak? Yang masih hidup rumahnya udah kebawa banjir, anaknya meninggal atau suaminya meninggal, pekerjaan tidak, itu yang harus dibantu oleh kita, betul?
kamu boleh menyumbang ke sana langsung asal jangan lebih dari 10 kilo ke JNE gratis ongkir. Sok. Ian dan naon karungan asupkeun ka JNE kan. Oh, doain teh cenah doma Ian teh. Ya, apa aja mau beras, mau selimut, mau apa dikirimkan lewat JNE. Lihat di status Pak Agus ada informasinya. Ya. Gratis ongkir. Iya tuh, kamu juga harus mengiklankan ke yang lain. Jadi dapat pahalanya insya Allah. Gara-gara dikasih tahu ke Pak Agus, terus si Yante misalnya nyumbang bea 10 kilo ke sana, Pak Agus ada investasi pahala gitu, ketebak kebaikan ya. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.